Jatuh tuh. Naik lagi. Nah, jangan goyangin aja. Samping gua udah ada Muhammad Al-Katiri. Yoi. Ini adalah Buron. Kok buron? Kau kemarin pulang ke Fakfak ini ya? Pulang ke Fakfak itu udah di kerjaan 2 bulan lalu. Kerjaannya di Sorong, aku minta tiket sekalian ke Fakfak. Karena udah dekat tuh, tinggal wings doang 45 menit. Kok berbarengan dengan kasus yang kemarin? Nah, gak tahu orang siapa yang berharap ada kasus. Orang yang bisa ada WA-nya nih, WA kerjaan di Sorong. Udah dari 2 bulan lalu, tanggal 8 Oktober. Jadi aku minta tanggal 9-nya dibeliin tiket ke Fakfak. Jadi tiketnya udah dikirim 2 ke Sorong acara, 9-nya ke Fakfak. Oh itu agenda udah lama. Udah lama itu. Terus kasusnya ngikutin. Ada kasus. Gimana sehat kabar? Sehat dong. Kok gimana makin ini? Enak nikah? Carilah anjing. Lihat nikah semua. Kemarin nggak jadi ya? Gak jadi, udah 2 kali gak jadi nih. Kenapa? Ya nggak tahu, nggak mau aja, belum jodoh. Belum jodoh. Yang kemarin itu nggak mau sama keluarganya, yang kedua beda nih, nggak mau sama keluarganya juga. Sama, itu sama. sama. Emang saya ini dicintai wanita tapi nggak dicintai keluarga mereka. Emang bermasalah di keluarga ya? Iya. Iya. Nggak dicintai keluarga mereka emang. Tapi emang belum kali, belum waktunya. Belum ya. Nanti kalau ada Yang lebih tahu kan Tuhan. Iya. Ini orang udah siap untuk punya pasangan belum. Nah emosi aku kan masih meledak-ledak tuh kayak di riffing waktu itu. itu roasting. Ini riffing. Riffing. Ya. Nah itu juga yang mau diklarifikasi. Ketemu Muhammad nih susah banget belakangan ini. Gak susah aja. Ini ya, ini YouTube, pecinta YouTube Dani Beler ya. 2 kali aku iyain waktu untuk sama dia. Mat, bisa nggak tanggal gini? Di mana aku yang samperin? Ya, di tempatnya Suci. Iya. Suci 9 loh itu. Suci 9. Oke, datang. Mat, gak jadi. Yang kedua itu apa ya? Di mana aku aja samperin, ya udah, oke, nanti kesini aja gitu. Terus Datang gak jadi. kamu yang nggak jadi? Apaan? Kok yang pagi-pagi bilang Mat gak bisa, soalnya aku mau wawancara siapa dulu gitu. Harus ke tempat lain dulu. Iya. Terus yang ada ketiga ternyata, Yang lupa mana? aku. Yang mana? Yang kita mau, aku dari Bogor, kita nongkrong. Nongkrong di kafe apa tuh dekat Kromosom. stasiun. Iya, sama Remin. Gajo. Nah, sama Remin gitu-gitu. Mereka ajak aku, ayo gabung bikin itu film-film pendek Remin. Ya. Udah salah. Iya. Hari apa? Hari Sabtu ya, Hari Jumat. Sabtu. Oke. Hari Jumat. Biar sekalian aku nginap. Oh iya benar. Ya, aku nginap gitu kan. Nggak jadi. Aku udah tolak kerjaan. Jumat Sabtu. Kosongin. Paginya di kamar jadi anjing 3 kali loh. Tapi aku yang dibilang susah dicari kan, kalian nilai sendiri. Ya kalau 2 oke lah. Kalau ketiga itu yang cancel Remin sebenarnya. Iya. Remin Tapi sama-sama kan, ada kau juga di situ yang berjanji untuk Jumat. Iya. Emang anjing ya kan. Iya. Nah sekarang kita ketemu di Has Kreatif abis BWK. Nih, siapa yang samperin? Aku yang sini. Lah, kau di sini kan bintang tamu kerja. Iya. Yang samperin siapa? Nih, tadi itu panitia ngomong Bang ada Bang Muhammad mau kesini. Jam berapa? Sore. Oke, aku tungguin. Aku yang nungguin kau. Aku datang kok baru selesai. Iya. Iya, aku udah tahu jadwalmu. Jadi aku ambil di belakang di pas udah akhir. Iya, serius. Iya, Muhammad nih. Akhirnya Aku yang samperin, aku yang selalu di cancel, tapi aku yang selalu bilang susah dicari, emang anjing. Iya. Sekarang akhirnya ketemu kan waktunya. Nah, mudah-mudahan tayangannya juga bagus, secara audio, secara visual juga bagus. Dan secara viewers ya, karena di Remen juga bagus ya. Ya, yang lain kan jelek tuh. Iya. Alas di aku bagus sih, padahal itu gak pakai clipboard, cuma taruh doang. Yang di noise itu. Iya. Bagus kan? Bagus. Nah, Muhammad. Udah bisa disebut pendongkrak rating berarti. Pendongkrak viewers. Aku sih nggak ada bakat sombong kayak Remin ya. Iya. Jadi enggak sih, tergantung pembahasannya. Penonton itu udah pintar, kalau pembahasannya enak pasti enak. Iya, biar algoritma yang bermainnya. Iya. Muhammad nih kemarin habis tampil. Nah, nih sebenarnya aku mau ngomong juga sama kamu. Iya. Itu tuh kerjaan gimana sih kesepakatannya? Kesepakatannya kontraknya stand up. Berapa kali stand up? Yang mana? Sekali. Kontraknya stand up. Iya. Terus kontraknya stand up dan kemudian
aku memang datang di situ bukan buat roasting, buat stand up. buat stand up. Terus? Nah, di stand up, tapi masalahnya nih panitia meminta, biasalah kalau kita tampil nanti sesuai sama tema acara ya. Nah, tema acaranya itu berhubungan dengan diskusi waktu itu. Jadi ini diskusi dulu. Diskusi penting nih tentang anak muda masuk politik sama presidensial threshold 20%. Yang datang Hillary Brigita, kemudian Fadlizon sama Putri Komarudin, terus Emil Dardak via Zoom, wakil gubernur Jawa Timur. Nah, aku tuh sebagai penampil, tetapi saya juga terlibat dalam diskusi itu karena panitia menyuruh pakai tema itu dong. Ya udah. Makanya teknik yang dipakai buat stand up karena terlibat di dalam itu ya riffing. Kau didiskusi sebagai apa? Enggak, aku penampil, tapi kan mereka menitipkan sesuai dengan tema diskusi. Tolong berarti saya bagian juga dari diskusi ini dong, betul. Karena berhubungan dengan tema ini dong. Betul. Nah, sehingga teknik yang paling pas untuk kita memulai adalah riffing. Riffing dulu, baru nanti di tengah masuk ke materi biasanya yang berhubungan. Betul. Nah, makanya saya riffing. Jadi saya mendengar nih diskusi mereka, oh ini sampai ke closing statement. Nah, saya masuk itu di tengah-tengah lah, tengah-tengah mereka diskusi tuh sampai belakang, sampai closing statement. Lalu kemudian saya biar mencari materi riffingan. Nah, kemudian dapatlah materi riffingan itu dari statementnya Kak Hillary. Sehingga saya meriffing waktu itu. Dan riffing kan sepaket sama heckling. Betul. Nah, orang bebas mengheckling dong, karena kita juga bebas meriffing. Betul. Fadlizon beberapa kali heckling. Aman di situ. Gak ada masalah. Cuma justru saya takutkan itu justru Pak Fadlizon, cuma ternyata dari pihak sana. Nah, masalahnya sebenarnya karena nggak ada di situ. Kalau ada di situ tuh kita bisa saling ketawa aja. Oke. Nah, ini juga yang mau diklarifikasi sebenarnya. Penonton masih belum paham bedanya riffing sama roasting. Menurutmu gimana? Roasting itu adalah kita datang disuruh untuk roasting, dan orang yang mau kita roasting juga dikasih tahu bahwa nanti ada sesi roasting. Anda duduk, kemudian nih orang secara kasar secara istilah kasarnya mengata-ngatai lah. Nah, tapi roasting itu biasanya kan premis yang kita ambil dari umum dia selama hidup ini, background dia gitu. Nah, itu roasting tuh. Jadi kalau nggak ada kesepakatan dan nggak ada orangnya di situ, nggak bisa. Bukan roasting. Bukan dong, nggak bisa. Nggak bisa. Dia harus sepakat dulu untuk roasting. Aku juga harus sepakat untuk mau merosting orang ini. Betul. Kalau masalah materinya kita kasih ke dia, itu masalah di belakang panggung. Tapi paling nggak dia udah siap untuk roasting. Sehingga mood dia itu udah tahu dan nggak marah. Karena dia udah tahu bakal mau di roasting. Nah, roasting juga nanti di akhirnya biasanya dia boleh roasting kita semua juga, membalas si korban ini gitu kan. Nah, itu riffing adalah teknik stand up yang berasal dari spontanitas. Misalnya kita naik stand up, terus ada orang jalan di depan kita nih, terus kita katain orang itu riffing. Nah, riffing itu sepaket dengan heckling, dia bisa menjawab kalau dia mau menjawab. Berarti riffing itu langsung gitu ya, kayak kita ngobrol tapi lucu. Gitu. Interaksi. Tapi basicnya adalah spontanitas. Kalau ini misalnya kalau kita melihat di panggung, kok panggung ini lampunya pas di aku 2, emang aku gelap ya? Gitu. Itu riffing tuh, meriffing panggung, meriffing kameramen. Yang kayak materi Alif, yang paling teringat aku riffing tuh. Alif masuk panggung, terus lari ke sudut, mampus lu tuh kameramen. Pusing kan, mana dia tuh gitu kan. Itu riffing. Nah, bagian diskusi tema, kemudian orang, itu juga kita bisa riffing. Tapi riffingnya itu adalah statementnya. Gitu. Itu bedanya. Itu banyak orang yang salah kaprah tuh. Bukan banyak orang, banyak komika juga salah kaprah. Banyak komika juga sok ngerti. Nah, itu imbasnya adalah orang jadi takut untuk ngundang ada sesi roasting gara-gara kasus yang udah kau buat kemarin. Nggak masalah, nggak masalah lah. Kalau takut buat sesi roasting ya ngapain juga. Berarti kan dia dari awal udah punya mental untuk roastingnya yang puji-puji aja ya. Padahal kan roasting kan kebebasan kan. Betul. Kalau orang yang nggak takut setelah ini ada nggak apa-apa. Yang penting ada kesepakatan. Ini mau roasting, ini mau di roasting. Gitu. Betul aja sih. Nggak perlu gimana-gimana. Makanya perlu diedukasi bahwa orang habis lagi kasus itu aku ditawarin roasting, bukti. Oh gitu. Iya, roasting Anies Baswedan sama Ganjar lah. Diambil. Ambil lah, dua orang ini memang mau ku hajar.
bukan soal duitnya sih kecil, Iya, gak iya, sesuai, iya. tapi momen ini nih, Iya. kapan lagi nih aku kata-katain mereka ya. Nah, iya betul, setuju. Nah, itu banyak pelaku komika yang jadi roster ya. Iya. Kiki Saputri, Iya. Ridwan Remin termasuk Kak. Tapi tiga-tiganya ini memiliki karakteristik yang berbeda. Betul. Nah, entah kenapa Mamat tuh condong sekali ke dunia politik kalau roasting. Nah, pertanyaannya adalah apakah ketika kau mengkritik suatu anggota atau sosok yang dihormati itu harus tahu dulu tentang backgroundnya dan wawasannya? Kalau roasting, iya. Karena kalau roasting kan kita riset dulu. Dan dia mau di roasting kan? Betul. Dia sepakat mau di roasting. Jadi apapun yang kita sampaikan adalah berawal dari riset dan umum. Dan semuanya dari dia lahir sampai dia ada di panggung itu juga kita bisa kan bawa materi dari situ gitu. Nah cuma kan mungkin agak berbeda nih si Kiki, si Remin sama aku. Nah aku tuh jarang sekali untuk diminta untuk roasting. Roasting dan aku merasa kemampuan roasting aku kurang. Iya. Saya pernah bottom 3 ketika kita ini karena roasting. Roasting bedu. Betul. Iya. Roasting bedu Mamat jatuhnya maki-maki. Iya. Ada satu dan lain hal. Saya paling jarang untuk diminta roasting. Yang kita paling tahu lah Kiki lah mungkin ya untuk roasting gitu. Tapi itu kan kesepakatan dia diundang sebagai roasting dan si orang yang dia mau roasting juga sepakat. Betul. Nah udah gitu. Nah kalau untuk roasting saya paling jarang nih. Tapi saya paling sering acara diskusi politik, acara mahasiswa, masalah-masalah bangsa, gitu kan. Nasionalisme. Nah dan saya diminta stand up aja dan Beler juga tahu sendiri materi-materi kan rata-rata lari ke sana kan. Sehingga mungkin mereka ini rasa cocok. Nah teknik yang paling sering aku pakai adalah riffing. Dan aku mau bebaskan mereka untuk haggling. Nah, berarti itu disiapin di tempat ya? Iya dong, kita harus tahu dulu dia bilang apa. Atau kita harus tahu dulu dia keanehannya di mana. Misalnya ada 2 orang debat, terus menurutku aneh banget nih orang yang satu debat, ya udah kita bawa kan spontan kan. Betul. Kalau nggak ada kejadian mereka debat, gak mungkin kita naik. Iya. Bilang mereka debat kan. Iya. Jadi aku lebih condong ke spontanitas. Toh tampil di korporat juga, aku pernah ngobrol sama Remin di YouTube-nya. Aku tuh selalu menyisakan 50% untuk random. Jadi kalau Remin itu sampai batas 100%. Sekarang dia udah mulai 90-10 ya kan. Kalau aku tuh dari dulu 50-50 aku siapin. 50 itu aku bersiap untuk kerandaman. Dan itu justru menjadi sebuah interaksi, menjadi sebuah hal yang baru. Orang merasa wah ini fresh banget, baru banget. Padahal enggak, memang udah aku siapkan untuk terserah alam nanti gimana gitu. Nah itu maksudnya ketika kau buat materi di tempat, berarti kan jam terbang yang berbicara kan. Maksudnya nggak semua komika juga bisa melakukan metode itu. Iya, bisa jadi. Kan? Tapi itu kan memang pengalaman dari Suci karena betul sendiri. Iya. Karena sebelum tampil belum ada materi. Iya, Mamat ini. Suci 7 di antara semua peserta dia doang yang ke karantina nggak bawa materi, cuman premis doang. Setiap open mic tuh pasti diprediksi aku yang keluar. Setiap open mic kosong, bawain materi cuman 4 menit, 3 menit. Emang gak ada. Tapi di panggung lolos dulu. Dan kadang nilai tertinggi. Nggak pernah masuk bottom, jarang banget tuh. Justru yang harus riset kayak yang bedu, aku dapat menteri. Iya. Itu, memang tipikal aku adalah tipikal deadline. Ada beberapa komika kayak gitu, Gilang Baskara kayak gitu. Tapi ada juga beberapa kayak kau, kayak Remin, itu beberapa yang harus disiapkan kata per kata. Nah itu sih nggak tahu ya jam terbang atau apa ya, tapi mungkin karena kebiasaanku dari kecil. Iya itu. Dari kecil udah ikut MTQ kan, MTQ Sari Tilawah gitu-gitu. Itu tuh aku suka rubah atau suka tiba-tiba di situ tiba-tiba lagi ceramah bupati datang nih. Udah langsung tiba-tiba materinya ke bupati. Langsung sono. Iya. Iya. Jadi dari kebiasaan sih. Dari kebiasaan. Nah kemarin begitu kasus itu nyangka nggak bakal ramai itu? Gitu. Biasa aja sih, maksudnya ya rame. Ngeduga nggak bapak, maksudnya hanya sebesar ini nih? Iya sih, maksudnya dari awal ya karena dia seorang anggota DPR ya, Kak Hilary anggota DPR ya pasti
gede lah, soalnya pasti banyak orang yang misalnya dari partainya atau dari partai lain sosok ini kan menarik simpati dan lain sebagainya. Jadi udah prediksi bakal rame. Cuma kan aku nggak peduli sekitaran itu. Wartawan WA untuk mewawancara aja aku nggak pernah kasih kesempatan. Orang partai yang nelpon juga aku nggak pernah kasih kesempatan kalau aku tahu nggak ada urusannya. Oh ada tapi banyak lah. Iya. Orang partai yang udah kenal aku ya. Oh. Yang udah kenal aku tuh aku nggak pernah kasih ruang gitu. Wartawan juga aku nggak mau komentar di wartawan dan lain sebagainya. Sama sekali nggak ada. Aku cuma hubungi beberapa orang terutama stand up Indo gitu. Gimana nih ya untuk ini, karena pertama itu aku mau melepas diri karena aku nggak mau yang tadi komika lain mendapat efeknya. Kan orang udah salah tangkap gara-gara dari postingan beliau mengatakan ini roasting dan lain sebagainya kan. Jadi udah aku menarik diri, jadi 4 hari itu aku diam untuk menarik diri dari ini bukan stand up Indo, ini bukan anak-anak lain, ini murni saya gitu. Nanti saya urusan secara pribadi aja gitu. Nah itu jadi saya menutup diri dan menyangkakan besar. Biasa aja sih karena saya udah menarik diri dari awal, ya udah nggak mau gede kan, nggak mau anak-anak lain mendapat efeknya gitu. Saya juga nggak tahu anak-anak lain dapat efek apa enggak. Gitu, terutama stand up Indo. Apakah semua masukan yang masuk ke dalam dirimu yang membuat kau bergerak untuk minta maaf? Iya, tapi kan kita sangat fair kan di stand up Indo itu sangat fair gitu loh. Semuanya dikembalikan ke kita mau gimana. Cuma ada usulan kan dari abang-abang, misalnya Bang Ari, terus kemudian Bang Haji selaku presiden juga kasih pandangan nih gini gitu. Sampai di satu titik aku merasa aku dari awal itu sebenarnya aku udah minta maaf. Dari awal itu diposting belum rame, itu aku udah WA untuk minta maaf ke si orang tersebut. Betul. Untuk minta maaf atas membuat dia tersinggung. Terus aku menjelaskan dan lain-lain, tapi tidak dibalas kan. Tidak dibalas. Saya berpikir dia masih marah. Saya berpikir juga kelewat karena WA-nya pakai default timer. Ternyata setelah WA 4 hari 5 hari kemudian saya WA lagi. Ternyata betul dia nggak melihat itu, saya capture, saya kirim ke beliau bahwa ini saya udah WA. Gitu-gitu. Jadi dari awal memang saya udah minta maaf. Bukan ini baru, saya minta maaf atas tersinggungnya gitu. Nah tapi kalau soal salah dan benar bodo amat lah, biarin aja gitu. Bukan hal yang saya incar juga. Saya menjadi benar itu bukan sesuatu yang saya incar. Yang saya incar adalah saya nggak mau orang bermasalah sama pribadi lain gitu. Nah itu juga yang bikin alasan kau cabut dari sosmed. Yang mana nih? Aku cari Mamat Al-Kathiri nggak ada loh. Instagram. Itu bukan aku cabut. Tapi jadi ceritanya gini nih, 4:30. Jadi kan kasus nih 4:30. Terus kita tuh lagi nge-noise. Terus lagi chat-chat di grup noise kan. Terus chat-chat di grup noise untuk membahas materi apa nih, ini. Terus aku bilang bentar dulu ya, aku lagi ada masalah nih. Masalah apa? Si Gilbas tahu lah. Cari ini gitu-gitu. Terus kita lagi chat-chat gitu. Lah tapi nggak rame nih, kata si produser noise kan. Aku bilang yang rame di akun Instagram satunya lagi. Nah aku masuk ke Instagram tuh mau kirim linknya ke grup. Lah nggak bisa, nggak ada. Itu tulisannya tidak dapat membuat kabar terbaru. Jadi masih ada Instagram. Jadi aku pikir sinyal awalnya. Terus Kania kebetulan udah ini akun yang ini gitu. Aku bilang abang bisa nggak masuk ke Instagramku gitu kan. Terus Gilbas yang cari, anjing banget gak ada gitu. Wah panik aku. Nah terus aku masuk ke email, aku capture tuh ada di grup noise semua. Aku capture, ini ada percobaan masuk, tapi aku telat nih. Jadi ada dua, satu jam 2 itu udah 6:30 apa setengah 6. Satu lagi itu 5:30 apa 5:30 gitu. Ada yang mencoba masuk. Iya, ada 2 kali nih dari 2 titik berbeda gitu. Nah terus setelah itu wah gimana nih anjing ini dia masuk di report atau apa gue nggak tahu tuh, sampai ada dibantu sama temanku lewat Meta Instagram, dicek sebenarnya itu bukan ini, cuma Instagram yang melindungi. Paham. Jadi ada percobaan masuk berulang kali. Ya akhirnya di saving sama Instagram. Nah di saving sama Instagram itu sebenarnya ada laporannya masuk ke junk di email. Tapi aku nggak tahu, nggak buka. Cuma karena aku nggak confirm jadi udah dari jam 2 tuh sebenarnya
udah mungkin 1 orang atau 2 orang aja sih, tapi Ya. berulang kan. Oke. Cuma karena emailku juga pakai apa tuh yang 2 kali harus nanya nama guru, verifikasi gitu, jadi dia nggak bisa masuk ke Ya. emailku. Nah, Instagram sendiri yang mendeaktifkan. Oke. Dan di situ ada laporan 7 hari, tapi 4 hari apa 5 hari udah kebuka. Oke. Berarti Bahkan kebuka aja aku nggak tahu, sehari setelahnya baru aku tahu. Ada yang kasih tahu bilang, "Mat, Instagram udah ada." Udah ada, aku coba masuk. bisa. Aman berarti ya. Aman. Iya. Jadi bukan report, tetap cuma percobaan masuk dan Instagram melindungi. Iya. Bentar, cek dulu. Dapat kan? Nah, Mamat ini salah satu komika yang gua harus akuin ya, wawasan dia tuh soal NKRI itu di atas. NKRI. Oh, NKRI. aku dengar MRI. NKRI. MRI. Itu cukup kompeten juga. Kau tahu segala isu politik, kau melek terhadap pemerintahan segala macam. Itu tuh dimulai dari kapan? Dari kecil. Dari kecil. Yang tadi aku bilang pengalaman yang pidato ya ada bupati, jadi aku aware juga selalu sama kabupaten aku, ini salah. Dan dari zaman SD tuh aku udah gitu-gitu. Aku pernah bolos ngaji hanya untuk mendengar kampanye salah satu calon bupati gitu. Nggak mungkin gitu. Jadi aku ngikutin isu politiknya di Fakfak sendiri gitu. Dan zaman SMP tuh udah makin parah tuh, jadi kalau ibuku ke Jakarta atau Surabaya gitu berangkat gitu kan, aku cuma nitip buku ini. Nah itu jadi aku udah baca buku Amin Rais itu dari aku SMP, bukunya Sri Sultan Hamengkubuwono, si bukunya B.J. Habibie yang pada akhirnya jadi Habibie dan Ainun, aku udah baca dari SMP. Oh gitu. Iya. Terus Biografi cinta mereka itu. Iya. Udah ada dulu, udah baca. Jadi buku-buku gitu ya, bagaimana Orde Baru tumbang dan lain sebagainya, itu aku udah aware dari zaman itu. Nah, ditambah aku sambil Quran, pidato gitu-gitu, aku suka merubah ya sesuai dengan keadaan di Kabupaten Fakfak gitu-gitu. Sampai aku dulu pernah mau dikasusin sama ibu bupati, tersinggung gara-gara ceramah 1 Muharram lomba, terus aku marahin gitu, karena ada wakil bupati dia tidur, terus aku gertak lah. Itu aku SMP, tapi wakil bupatinya nggak apa-apa. Wakil bupatinya malah suruh anak buahnya untuk cari aku di sekolah, mau disuruh datang ke rumah dampingi Ustadz Payage waktu itu, tahu gak? Tahu. Payage dari Wamena itu dia datang ke Fakfak, aku yang openernya. Gara-gara gertak wakil bupati kok. Jadi udah segitu, orang mungkin baru tahu sekarang, tapi kalau orang di Fakfak itu udah nggak kaget. Orang di Fakfak itu udah sangat biasa dengan kayak gini, karena mereka tahu aku dari kecil kayak gimana. Udah si bupati ini aku kritik, bahkan 2010 aku udah selesai SMA, makan mulai mau kuliah. 2010 itu yang jadi bupati om aku sendiri, itu aja aku hajar-hajar. Ribut di grup. Bukan di grup keluarga gitu, jadi aku sama sepupuku gitu-gitu. Terus setiap lebaran kan ya namanya silaturahmi, tapi kan dia silaturahmi rumah negara tuh, aku tunggu di bawah, nggak mau datang. Terus mau diajuin beasiswa ke Robek gitu, aku nggak mau pakai uang kabupaten gitu. Nah gitu, jadi udah dari kecil dan orang di Fakfak itu udah tahu banget. Makanya kalau kalian lihat tuh ada teman-temanku yang komen itu udah hafal lah, pada ketawa-ketawa aja. Karena aku udah dari kecil, dari SD bahkan sampai SMA kayak gitu. Dan pas kuliah juga yang temanku orang Bogor, orang Cibinong tuh yang kenal, yang ajarin aku stand up, jadi dia kan gak tahu tentang politik, jadi suka politik karena aku. Iya. Aku jadi suka stand up karena dia gitu. Iya. Jadi emang udah dari dulu sih. Iya, karena wawasannya tuh soal negara ini tuh cukup lengkap juga. Aku baca Tan Malaka aja yang Madilo. Wih, bagus tuh. Analisis dialektika dan logika. Nggak kuat tuh. Karena pembenaran katanya masih lama. Iya. Masih yang jadul. Tapi itu bukannya ada cetakan keberapa gitu? Ada cetakan yang terbaru. Terbaru kan? Iya, sama tapi masih sama. Kayak doe-loe masih gitu. Masih. Aku pikir itu udah disempurnakan tuh. Walaupun disempurnakan masih ada diksi-diksi yang kayak harus dipaham dulu. Kau juga baca gitu-gitu dulu? Bukan.
suka baca gitu-gitu. Merajut kembali ke Indonesia kita tuh salah satu buku yang paling aku suka, itu karya Sri Sultan Hamengkubuwono. Itu bagus banget menurutku ya. Iya. Terus Amin Rais di saat masa-masa oke-nya, bukunya Selamatkan Indonesia juga aku full banget. Makanya materi aku yang itu tuh gara-gara dari buku itu. Aku baca SMP. Yang Freeport. Anjing, Ya, aku bayar yang viral tuh. Iya, itu dari buku itu tuh, dari buku Selamatkan Indonesia tuh premisnya, bukunya Amin Rais tuh. Karena itu dia detail, ya nggak tahu ya datanya dari mana ya. Saya juga waktu itu masih kecil, nggak yang melawan itu kan, nggak gini, aku cari referensi lainnya. Dari fakta kan buku terbatas. Betul. Jadi aku hanya berharap dari ada omku yang datang atau ibuku pas berangkat aku nitip buku-buku gini. Iya. Dan anehnya ibuku itu gak suka aku terjun ke politik atau gak suka aku paham politik. Tapi aku titip buku-buku gitu dibeliin aja. Jadi aneh banget juga tuh. Cuman sekedar tahu kali, tahu nggak apa-apa. Nah sebenarnya dan jiwa itu tuh muncul itu bahkan dari aku kelas 1 SD atau kelas 2 SD. Dari kakekku itu tentara veteran. Oke. Tentara pembebasan Irian Barat. Dia kalau nonton berita itu kayak orang ribut. Wah, ada politisi di ludah TV-TV. Gitu-gitu yang dia merasa nggak benar gitu. Nah, aku kan hiburan aku cuma TV nih kalau malam kan. Sementara kita harus sama-sama nonton berita ya. Karena remote udah dipegang kan. Kau coba berani ganti. TV-nya bolong, udah berapa kali ganti TV tuh. Dihajar sama emang jahat banget. Nah, itu jadi kalau ada Soeharto tiba-tiba apa gitu dia ludah. Ada kebijakan yang aneh dihantam TV-nya gitu-gitu yang sangat berapi-api. Jadi aku kenapa ya? Jadi itu udah muncul dari kelas 1, dari TK itu udah muncul. Jadi ke bawah dari beliau kayaknya. Karena kenapa diludah nih gini-gini? Kenapa diprotes gini-gini? Nah, itu aku penasaran. Akhirnya sendirinya tertarik. Ini kan kau tahu ya, bobroknya atau minusnya Indonesia itu seperti ini. Terus kau punya solusi dan pandangan sendiri. Enggak, aku nggak punya solusi. Nggak usah, pandangan sendiri. Pertanyaannya, kalau kau ditawari jabatan masuk ke lingkaran pemerintahan mau? Enggak. Kenapa? Karena sistemnya masih busuk. Kan kau bisa mengubah sistem. Belum tentu, sistem itu kan kolektif. Aku sendiri ada 10 orang di situ, ya musyawarah mufakat juga kalah. Aku sendiri nggak setuju. Ya kok gini aja lah, omnibus law. Kemana orang pada demo, pada apa gitu. Aku juga ikut demo waktu itu. Di dalam itu banyak orang yang menolak omnibus law, anggota DPR itu banyak yang oke sebenarnya. 1-2 orang itu oke. Tapi nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa kalau udah ditelepon dari atas atau ketua panti, udah mau nggak mau ngikut. Kalaupun mereka membelot dikit dapat peringatan, mereka membelot dikit kalah juga suaranya sama di dalam. Kan ada 560 orang. Kalau cuma 60 orang yang baik, 500-nya masih kalah jauh. Jadi aku nggak mau, dan aku tahu tipikalku, daripada aku masuk dan terbuai di dalam, mending enggak. Karena banyak tuh yang masuk dia belum mengenali dirinya, lalu kemudian masuk ternyata dia terbawa dengan suasananya. Nyaman akhirnya antara nyaman atau bodo amat. Ya udahlah, bodo amat lah, aku yang penting terima gaji aja. Banyak yang gitu juga kan. Akhirnya udah nggak bisa apa-apa. Nah, daripada aku kayak gitu gedek sendiri di dalam, mending aku nggak mau. Aku nggak mau. Tapi kalau sistemnya udah benar, atau kalau nggak usah sistem deh, ada satu orang dengan poin tertinggi, maksudnya dengan jabatan tertinggi lah kita taruh, yang udah oke gitu, kemudian pakai individual dia untuk merubah semuanya, dia butuh orang-orang yang oke, mungkin mau. Mungkin mau. Tapi kalau sekarang sistem masih begini dibiarin, Pak Mahfud aja, menteri aja bilang setan, malaikat masuk sistem kayak begini jadi setan. Berarti sebusuk itu ya maksudnya. Iya, maksud aku kalau masuk, kalau dibilang cemen nggak berani, ya bukan kayak gitu. Banyak juga orang yang salah, jadi salah karena kebijakannya gitu. Karena kebijakan ini dia nggak terima duit tapi harus masuk karena membuat sistem itu melawan sistem itu gitu. Ada banyak yang kayak gitu, dan jadi karena aku tahu tipikalku, daripada aku bermusuhan di dalam nanti atau aku ke bawah suasana atau bodoh amat di dalam, mending enggak, karena ya masih labil juga. Itu juga alasan kenapa Fadlizon di zaman Soeharto teriak paling kencang, begitu dapat jabatan jadi diem. Fadlizon masih Fahri Hamzah masih teriak paling kencang. Fadlizon sama Fahri Hamzah itu teriak kencang dulu kan. Tapi ya tetap aja kayak misalnya Fadlizon sudah dipanggil partai untuk
dilarang ngomong ini Tetap aja. walaupun jiwanya masih mau ngomong. Iya, Kan partai dia udah pro pemerintah tapi dia masih gitu tuh, makanya oke, tapi pendapatnya tuh kita bisa berdebat, oke. Maksud aku gitu, nggak harus pendapatnya sama tapi berani dulu. Nah dia sama Fahri Hamzah tuh menurutku, Fahri Hamzah apalagi ya, satu-satunya anggota parlemen, anggota DPR yang waktu itu gak punya partai, jadi dia tuh individual di dalam. Oke. Karena dia bermasalah sama partainya sendiri, partainya pecat dia, mau pecat dari DPR, dia tuntut di pengadilan, dia menang. Karena jadi dia sendiri tuh wakil ketua dan dia nggak punya partai di dalam itu. Jadi menurutku masih oke, terlepas dari statementnya kontroversial, kita bisa debatin, itu urusan lain urusan nanti kita debat nih cari. Tapi mereka menurutku oke. Beberapa orang juga oke, dari kubu pemerintah juga oke banget sih. Terakhir nih, perlu nggak sih sebenarnya komedi ngeritik pemerintah tuh perlu nggak? Perlu. Kenapa? Perlu. Karena komedi itu sendiri berangkat dari kegelisahan kepada pemerintah. Awal-awal komedi muncul itu kan satir. Abu Nawas dengan puisi-puisinya. Betul. Kemudian ada juga di Yunani kuno ya. Mereka itu melakukan komedi, terus kemudian seni, sastra dan lain sebagainya itu digunakan untuk mengkritik kebijakan atas. Jadi menurutku, dan yang bikin aku sebenarnya dari stand up komedi, oke lah aku concern ke arah sini aja, itu puisinya W.S. Rendra. Yang mana? Apa arti seni? Sajak sebatang lisem ya. Itu di situ ada kata-katanya, apa arti seni jika jauh dari derita kehidupan. Ya kalau kita merasa di seni itu nggak boleh jauh dari derita kehidupan. Karena kok berkesenian, stand up kan materi-materinya dari keresahan, dan itu derita kehidupan. Tapi bukan berarti harus yang ini ke pemerintah, enggak. Materi-materimu aja soal madrasah, itu tuh kan di level masyarakat ya. Kau mengkritik level masyarakat kan, itu udah laksanakan sebenarnya. Hampir semua komedian itu sudah melaksanakan itu, udah melaksanakan fungsi seni tadi, yang kayak kata Rendra nggak boleh jauh dari derita kehidupan, yang digunakan Yunani kuno, digunakan Mesir kuno ataupun Arab kuno, komedi itu digunakan untuk mengkritik atas. Ya udah lakukan dengan cara kita beda-beda. Semua udah. Remin seringan itu, orang seringan. Remin punya materi soal angkot, betul. Yang dia kritik soal angkot. Jadi semua itu sebenarnya kita udah lakukan. Kalau ditanya perlu apa enggak, lah kita udah lakuin kok. Jadi perlu apa enggak tuh gak masuk akal pertanyaan itu menurutku. Karena kita udah lakuin dengan cara berbeda. Aku selalu serang atas pejabat dan lain sebagainya. Tapi kok kritik di masyarakat, aku juga ada materi beberapa yang kritik kehidupan masyarakatnya, nggak melulu atas gitu. Karena ada komentar seperti ini, kau komika aja, nggak usah ngurusin soal pemerintahan. Ya udah kalau gitu kan, kok nggak usah protes juga ketika pemerintahan gimana, kok masyarakat aja. Iya, ya kalau udah ngomong gitu kan, kok masyarakat aja, nggak usah sok komen. Iya. Nah, kok masyarakat aja, nggak usah sok komen komika juga. Iya dong, fair dong. Iya lah. Karena dia tentang kotak-kotakan ya. Iya, nggak usah kotak-kotakan. Karena tujuan semua ini adalah bagian dari bernegara. Betul. Yang kita kritik negara dan kebijakannya, bukan kita menyerang 1-2 orang. Betul. Dan semua komika melakukan itu, semua seni melakukan itu. Iya. Selain juga mau dekat sama pemerintah, lagu-lagunya juga. Betul. Ke situ, walaupun dengan satir liriknya, dengan enggak. Beler juga mengkritik madrasah, Zawin mengkritik pesantren. Iya betul. Nah gini dong materi, lah dia lagi kritik situasi di pesantren. Iya, cuman lingkupnya berbeda. Iya, dan kita ini semua dari suku yang berbeda-beda, cara pembawaannya berbeda-beda itu pasti. Betul. Dengan Sunda yang agak halus, dengan Jawa yang kalem-kalem tapi nyindir dikit, dengan kode-kode gitu-gitu kan, yang Papua atau Maluku atau NTT yang terang-terangan, yang lantang, Medan yang lantang, semuanya beda-beda, tapi tujuannya sama. Seni itu dan politik itu adalah seni, betul. Seni untuk berdiplomasi, seni mencari kekuasaan. Jadi sama aja kalau bilang jangan terjun politik lah, politik seni, stand up seni, sama aja. Iya. Gokil. Enggak. Kalau di Bela gokil nih. Kerapian materi. Ada yang mau ini nggak? Diplomain nggak ada? Nggak ada sih. Bikin spesial dong. Enggak lah. Aku nulisnya. aku kan spontan. Kau tahu jadi kalau nulis susah.
Oke deh teman-teman, terima kasih udah nonton video ini. Semoga apa yang disampaikan tadi oleh Muhammad Al-Khatiri memberikan wawasan baru terhadap kita semua untuk menyikapi sesuatu gitu. Betul. Dan paling penting nanya dulu, berkomentar. Nah, betul. Jangan tiba-tiba bikin kesimpulan ini roasting nggak boleh begini. Hei, Anda nanya dulu dong. Iya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Oke. Coba kita cek. Saya habis.